Ini asma langsung. Apa ya? Itu Bang Meong nyiksa aing. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita berjuta-juta nikmat, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Amin ngaplah. Umur yang kafir merenya. Kalau kata guru saya Habibana Al-Habib Hamid Nopal bin Awe Al-Bab, yang namanya doa yang baik-baik itu harus bilang amin. Mau sehat semuanya? Kadang bilang mau, ada yang bilang amin. Nggak fokus kayaknya nih. Padahal kan pertanyaan bukannya dok. Mau sehat semuanya? Mau, betul. Kita ulangi, setuju? Berjuta-juta nikmat, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Ya apa-apalah walaupun terpaksa. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman dinosaurus sampai zaman virus. Tapi udah hilang di Indonesia, amin. Dari zaman gelap gulita sampai zaman kijang kinova. Dari zaman orang-orang pada edan sampai zaman mobil sedan. Alhamdulillah. Pertama-tama yang patut kita muliakan dan kita doakan yaitu para habaib, para kiai, para ustadz, para ustazah, para sesepuh bani sepuh yang insya Allah semuanya diberikan kesehatan walafiat. Yang kita hormati dan patut kita muliakan yaitu tadi penceramah kita yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Jamal. Kita doakan semoga beliau beserta keluarganya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki. Yang kita hormati yaitu aparatur pemerintah, RT ayah. Mana RT? Ayah. RW ayah. Kades. Alhamdulillah hadir. Camat. Dus ayah baik. Ulang ya. RT ayah. RW ayah. Kades ayah. Camat ayah. Ini sewa nama pecamat. Kita doakan aparatur pemerintah kita diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki. Yang saya hormati guru saya yaitu selaku Menteri Perhubungan Al-Mukarram Abah Ustaz Abdul Basit yang biasa dipanggil Ki Dalang. Kita doakan semoga beliau beserta keluarganya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki dan duitnya tambah banyak. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati Saibul Hajat yaitu keluarga besar Bapak Abdul Rohim beserta istri dan keluarga besarnya.
selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki, dan anaknya yang dihitan Muhammad Randy Abdurrahim. Kita doakan, mana anaknya ada? Nah, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin amin ya rabbal. Ya, dan misalnya, ya, yang penting mah udah naik ya. Soalnya kalau suara bocah, mentang-mentang gua bocah di kalangannya, aku bocah lagi. Lanjut, jangan berisik ya, biar kedengeran. Ini sound udah cakep, udah menggelegar di angkasa. Kita doakan tukang sound semoga diberikan kesehatan, masuk surga beserta sound-soundnya. Dan jamaah pada malam hari ini semuanya tamu undangan sekaligus jamaah yang insya Allah yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki, yang punya utangnya lunas, bayar. Amin banget. Berani lagi main utang bayar bu, amin. Yang lunas betul. Dan sesepuh kita yaitu yang terhormat Abah Haji Jainuddin, kita doakan selalu diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Ya kasetnya habis. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam hari ini kita duduk sama-sama, zikir sama-sama, sholatan sama-sama, doa sama-sama, lapar sama. Aing melapar, Candahar, dari Cikarang, berangkat setengah 4, pada asar nyampe tadi di Cidalang jam 8. Perjalanannya macet, alhamdulillah. Tadi udah guru kita Kiai Jamal sudah menyampaikan luar biasa. Saya mah nambahin, beliau yang gede aja 20 menit, saya mah yang kecil berarti 5 menit. Setuju? Setuju? Yang gede 20 menit, apalagi yang kecil 5 menit. Betul? Setuju bu, 5 menit? Ayo kita janjian dulu biar kita ada dusta di antara kita. 5 menit cukup? 5 menit? 10 menit? 20? 30? 1 jam? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Bener kata Ustadz Abdul Basit, orang sini ahli nggak bohong siapa. Boro-boro buat 4 jam, 10 menit geus tarangkeun, miring kanan, miring kiri, mat blonjor. Betul. Udah kaki main pinggul, main tangan, standar 1 di belakang. Yang kanan pegel, ganti yang kiri. Betul. Nah, men.
luar biasa. Orang tua saya Abdul Rohim dan Bunda yang sudah menghitam anaknya. Kapan hitamnya? Udah. Enak hitam sekarang mah cepet ya. Dulu mah seminggu belum bisa ngapa-ngapain. Bener. Oh, saya dulu kalau disunat itu orang, ya Kei, hati-hati ya. Mau disunat juga Kei. Oh. Iya Kei, kalau dulu mah sunat luar biasa lama sembuhnya, betul. Oh, sekarang mah canggih pakai laser, sepaknya pakai bako. Dulu mah ya Allah 3 hari belum bisa kemana-mana, mau sunat aja banyak pantangannya, betul. Tom jangan banyak lari, ntar disunat darahnya banyak. Dulu, betul. Udah disunat jangan kemana-mana, udah tiduran. Ntar kalau udah mau pengen cepet baik, mandinya di kali. Iya dulu mah biar cepet kering. Wah, kalau sekarang sunat pagi, besok paginya udah bisa larian, betul. Inilah udah canggih, alhamdulillah. Tapi malam hari ini keluarga Abdul Rohim mengadakan tasyakuran, betul. Karena beliau ini keluarga besarnya lagi berbahagia, makanya kita diundang malam hari ini duduk. Mungkin tadi pagi mah kita kondangan, ya. Kondangan ya Bu? Berapa duit? Gocengnya. Itu juga kadang-kadang nggak dikasih nama, makan pengen nambah. Ya alhamdulillah. Iya, dulu mah luar biasa. Ini tanda syukur keluarga Ustadz Abdul Rohim ini luar biasa. Abdul Rohim ini Ustadz Abdul Rohim. Wah, Kori juga wajib di Masjid Raya Am Ajak ya. Doain biar sehat walafiat. Saya dengar-dengar beliau kakinya lagi kurang sehat, biar cepat sembuh. Amin amin ya Rabbal. Biar kita sering dengar beliau melantunkan azan di Masjid Al Amjad 3 Raksa, betul. Ini berhubung beliau lagi sakit, banyak absennya, sampai saya cari kagak ada. Sekalinya ada di WC Al Amjad. Ngapain pipis? Ini tanda syukur beliau kepada Allah bahwa beliau bahagia, anaknya telah dihitam. Tadi guru kita sudah menjelaskan tentang hitam. Kalau saya mah buat nyambungin aja, buat nyempurnain aja, nambah-nambahin, betul. Ini luar biasa. Emang hidup mah harus bahagia Bu, harus senang Pak, harus gembira, betul. Ini beliau gembira bukan sendiri, bukan hanya keluarganya, tapi mengajak tetangganya, saudaranya, temannya, sahabatnya, rekan-rekannya untuk berbahagia. Berbahagia itu gampang-gampang susah. Kebahagiaan itu tercipta dari diri kita. Kebahagiaan itu tercipta dari hati kita. Kebahagiaan itu bukan tercipta dari orang lain. Kebahagiaan itu bukan cukup kita nongkrong di mall. Kebahagiaan itu bukan cukup kita jalan-jalan ke puncak. Tapi kebahagiaan itu adanya di hati. Nih, di hati, betul. Karena hidup itu yang paling penting adalah hati. Karena sesuatu perbuatan, sesuatu amal tergantung hati. Nah, betul. Yang paling bahagia, paling berbahaya adalah penyakit hati. Makanya ada istilah hati-hati dengan hati, betul. Kalau hati udah rusak, udah punya penyakit hati, ini repot, tidak ada obatnya dimanapun itu rumah sakit, betul. Obatnya siapa? Diri kita sendiri. Apa penyakit hati yang paling kita tanpa kita sadari dan sering kita lakukan adalah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, betul.
Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli motor, dia yang kepanasan. Betul? Ada yang begitu? Mana juga mana? Colok. Di dia mah ntar kalau udah balik arah ayah. Betul? Makanya inilah lempengin hati kita. Kalau menurut Ibnu Taimiyah berkata, fi qalbi jannati hunna. Surga kebahagiaan itu adanya di sini, di hati. Makanya kita lempengin hati kita. Kita datang ke sini, hati kita udah bersini, udah senang, udah lempeng. Karena kenapa? Kita bahagia, betul? Lihat saudara kita lagi pesta, lagi berbahagia, kita ikut bahagia. Tetangga kita, saudara kita dapat duit banyak, kita ikut bahagia. Jangan dikit-dikit kita SMS, kadang-kadang sirik, iri, dengki sama tetangga, sama saudara. Na'udzubillah min. Karena hidup itu gampang mencari kebahagiaan itu. Apa tanda kebahagiaan? Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim berkata ada 3 tanda kebahagiaan. Ada berapa, Bu? 3. Nah, ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Saya 3 nah. Ada 3. Ada 3 tanda kebahagiaan menurut Imam Ibnu Al-Qayyim. Yang pertama adalah apa? Syukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Ustaz Abdul Rahim bersyukur bahwa dia mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu mengadakan tasyakuran tentang hitan anaknya. Betul? Ini makanya hidup itu harus bersyukur, Bu. Tadi guru kita sudah menjelaskan tentang syukur. Betul? Saya mah tinggal nambah-nambahin saja. Kadang-kadang kita diberikan nikmat sama Allah, nggak bersyukur. Minimal apa syukur kita kepada Allah? Minimal kita mengucapkan Alhamdulillah. Dengan apa lagi kita bersyukur? Dengan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Betul? Nih duduk di majlis ilmu aja kita udah tanda syukur kita kepada Allah. Bahwa kita dapat nikmat, kita harus bersyukur. Saya aja hidupnya, Bu, Pak, jujur bersyukur banget saya mah. Walaupun badan semeter kagak sampai, bersyukur. Kenapa? Walaupun saya segini pendek, saya bersyukur masih ada yang lebih pendek dari saya. Siapa? Daus Mini. Daus Mini juga bersyukur. Kenapa? Karena ada yang lebih pendek dari Bang Daus Mini. Siapa? Bang Ucok Baba. Bang Ucok Baba bersyukur karena masih ada yang lebih pendek. Siapa? Almarhum Sito Parpel Sito. Kalau kita kayak saya dan kawan-kawan nggak bersyukur, ngelihatnya ke atas mulu yang tinggi, manusia yang normal, kita bakal putus asa. Betul? Begitu juga hidup kita. Jangan lihat orang yang lagi kaya, jangan lihat saudara tetangga kita beli motor, beli rumah, tapi lihatlah sekeliling kita yang di bawah kita, yang kadang-kadang pagi sarapan, ketemunya malam baru makan lagi. Betul? Kadang-kadang Senin puasa, baru Selasanya baru makan. Betul? Makan mah hidup mah harus bersyukur. Kalau kita ngeliat ke atas melulu, kita nggak ada kata syukur. Betul? Ini mah kadang-kadang kita boro-boro dapat duit bersyukur, dapat rezeki bersyukur. Kita kalau dapat duit boro-boro ingat kepada Allah, ingatnya kemana? Ke mall. Betul? Sekarang mall nggak laku, pasar nggak laku, larinya kemana? Shopee.
betul. Dikit-dikit paket COD, betul. Kita dapat duit banyak belum tentu ingat sama Allah. Jangankan ingat sama Allah, kalau lagi dapat duit banyak sama saudara sama tetangga aja lupa, betul. Kalau lagi susahnya baru ingat sama Allah, baru ngucapin la ilaha illallah. Ini hidup susah amat, la ilaha illallah. Ini token udah bunyi melulu, baru ingat kepada Allah. Makanya kita jangan sampai Allah memberikan kita kesusahan baru kita ingat sama Allah. Na'udzubillah. Ini salah satunya Ustadz Abdul Rahim ini mengajarkan kita tanda syukur kalau kita ini sudah mendapatkan nikmat. Betul, betul. Iya, selain mengucap alhamdulillah duduk di majelis ilmu malam hari ini, apa tanda syukur kita kepada Allah? Kita kalau jam segini biasanya ngapain, Bu? Mbak, tidur. Nah, saya emang nggak yakin ibu-ibu jam segini tidur. Biasanya juga nonton Indosiar. Ini Bu ya, yang sinetronnya itu aja judulnya beda judul tapi perannya dia juga. Yang lagunya Ku Menangis. Wah, apa? Ya Bu ya. Nah, disinilah kita bersyukur kepada Allah. Ini Ustadz Abdul Rahim mengajarkan kita bahwa kita mendapatkan nikmat harus bersyukur. Contoh lagi, tadi tentang saya. Contoh nih, ibu tahu tukang bakso yang dipikul? Tahu? Kalau dia nggak bersyukur dia selalu ngeluh begini nih. Tukang bakso dipikul ngomong, enak kali ya kalau punya gerobak, enak, nggak capek, nggak pegel, mudah, nggak sakit. Betul. Kata tukang bakso yang gerobak lihat yang punya tenda, yang ngecamp, yang mangkal, enak dia mah tuh udah punya tenda, udah nggak perlu keliling kampung, masuk kampung, keluar kampung, hujan nggak hujanan, panas nggak kepanasan, enak dia mah tuh tukang bakso yang mangkal. Kata tukang bakso yang mangkal, lihat di depannya restoran bakso, enak dia mah tuh, rumah apa kiosnya, usahanya, tempatnya adem, AC, parkirannya banyak. Kebanyakan orang yang membeli situ naik motor, naik mobil. Coba gua kalau punya kios kayak begitu enak kali ya. Kata yang tukang bakso yang punya kios bilang, ada pembeli ngomong, enak dia mah pembeli, tinggal duduk, mesen, udah makan bakso. Lah gua bangun jam 2 pagi, udah mulai, udah ke pasar, udah bikin ini, ngeracik ini, tidur kurang, enak dia mah tinggal makan. Kata tuh yang makan bakso bilang, enak dia mah nggak capek, cuma begitu aja dapat duit gua yang nyamperin. Kalau gua boro-boro dikit-dikit mau makan gua udah ditelepon, dikit-dikit mau tidur udah ditelepon, nggak tidur juga nggak nyenyak, makan nggak enak. Nah, disinilah hikmahnya kita. Kalau melihat enaknya kita nggak akan beres-beres, betul. Kadang-kadang kita sering nggak melihat orang begitu, Mbak. Jujur, sering nggak? Sering pasti kita ngeliat orang, wah enak dia mah begitu, betul. Saya bilang makanya kita hidup itu kembali untuk bersyukur. Didik anak-anak kita, ajarkan. Anak ini tadi guru kita mengajarkan, anak ini tergantung orang tua. Betul, ngasih contoh itu gampang, yang susah itu jadi contoh. Ngasih contoh itu gampang, nah sholat, emaknya megang remote. Betul. Nah ngaji, emaknya megang HP. Ini jangan, makanya paling gampang itu ngasih contoh, susah jadi contoh. Kalau kita nyuruh, kita juga ngelakuin. Nah sholat, kita juga udah ngambil air wudhu sholat, betul. Ini mah jangan nyuruh doang, karena didik anak ini bukan kelihatan dari dia lahir, bukan kelihatan dia 3 tahun, 5 tahun, usianya 7 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ngedidik anak, tapi jauh dari
sebelum itu. Islam mengajarkan kita anak mendidik anak itu sebelum dilahirkan. Apa? Islam mengajarkan dua tarbiyah. Yang pertama tarbiyah qoblal wiladah, yang kedua tarbiyah ba'dal wiladah. Jadi sebelum dilahirkan sudah dididik tuh anak kita. Apa contohnya? Kita berumah tangga sama istri sama suami, kita juga pakai ilmunya, pakai agama Islam. Apa contohnya? Kalau kalian punya anak yang soleh, nih kalau mau berhubungan usahakan kalau habis sholat, sebelum sholat isya dulu, jangan langsung masuk kamar. Sholat isya 4 rakaat, habis sholat isya sholat sunnah 2 rakaat. Habis 2 rakaat sholat sunnah baca surat Al-Baqarah. Habis surat Al-Baqarah baca surat Yasin. Habis baca surat Yasin baru kita naik. Nafsu amat bu. Ini warga sini nafsu ya. Ini yang nafsu lakinya apa suami? Apa istrinya? Nah setelah udah sholat gak singkat, misalkan sholat udah langsung tancap, jangan asal tancap dulu bu. Lo tutup kuping ya. Ini mau gua urusan mak lu sama bapak lu ya. Kalau udah naik, jangan asal naik, tapi baca doa dulu, doa bersetubuh ya. Ini nafsu amat bu. Ini bukan masalah kelamaan, ini ajaran Rasul dan Allah bu. Ah di mana anaknya mau soleh? Karena anak ini tergantung dari lahirnya seorang ibu. Anak bisa jadi pencuri tergantung dari lahirnya seorang ibu. Anak menjadi kiai tergantung dari lahirnya seorang ibu. Makanya inilah pentingnya mendidik anak sebelum dilahirkan. Makanya kalau kita blaem baca doa dulu bu, minimal bisa bu. Nah kalau doanya nggak bisa, baca sholawat. Sholawat nggak bisa, baca bismillah. Bismillah nggak bisa, hatimu sekalian. Betul, masa bismillah aja nggak bisa? Nah untuk bilang misalkan laki kita, suami kita udah naik di perut, tanya, udah baca doa belum? Belum, turun. Iya suruh turun, baca doa dulu. Betul. Karena anak kita pengen soleh, betul loh. Tapi cara kita enggak cara soleh dan soleh. Ini Islam loh, ini agama kita. Makanya paling enak biar anak kita soleh dan soleha, didik anak kita dengan cara Islam. Insya Alhamdulillah. Tupa thinking jos, biar bisa. Jos itu doa, J-nya jamaah, O-nya orang, double S soleh dan soleha. Insya Alhamdulillah. Tupa thinking. Tapi buat ini bilang josnya pelan-pelan ya. Iya 3 minggu yang lalu saya ngisi di Bogor, saking semangatnya nenek-nenek bilang jos, butuna copot. Karena zaman sekarang banyak yang pal, gigi ada yang pal, duit ada yang pal, cinta pun ada yang pal. Tapi cinta kita kepada Allah dan baginda Nabi jangan sampai pal. Tuh didik anak sebelum dilahirkan, caranya dengan Islami. Setelah dilahirkan, sebelum dilahirkan pasti bunting, betul. Pasti hamil, betul. Nah hamil juga kalau tradisi kita biasanya ngadain 4 bulanan, 7 bulanan, betul. Undang tetangga, baca marhabaan, supaya apa? Anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu. Nah setelah hamil 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan, brojol anak kita ajarin anak kita komatkan
anak kita, yang kuping kanan kita ajanin, yang kiri kita komatin, betul. Tapi ini mah kalau komat anak kita yang baru lahir, jangan kenceng-kenceng Pak. Mentang-mentang Ustaz Abdul Rahim jadi muadzin, dia kenceng-kenceng. Allahu Akbar. Yang ada sawah tuh, betul. Ajanin anak kita yang baru lahir, komatin. Nah setelah itu apa, singkat cerita, setelah dilahirkan, dididik anak kita, apa? Dikasih nama akekah. Betul. Habis akekah, yang laki-laki udah gede dikit disunat, dihitan. Ini apa? Dididik dari awalnya. Makanya Islam itu luar biasa. Tadi hitan sudah dijelaskan oleh guru kita. Makanya mulai sekarang kalau mendidik anak, jangan pas udah lahir saja, tapi sebelum dilahirkan kita cara-cara Islam. Insya Alhamdulillah. Tumpah tingking. Kayaknya yang hafal dosnya doang nih kayaknya. Nah, jam-jam saya. Besok hari Senin. Banyak yang kerja, banyak yang sekolah. Saya takutnya ngantuk saya sekolah. Yang kedua, tanda kebahagiaan menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, tanda kebahagiaan yang kedua adalah kita tadi syukur. Yang kedua adalah sabar ketika menerima cobaan. Sabar ketika kita mendapatkan masalah. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan solusinya. Betul. Kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah. Allah memberikan masalah kita, Allah memberikan cobaan kepada kita. Kita harus introspeksi diri juga. Kenapa ini kadang-kadang salah satunya apa cobaan kita? Kadang-kadang keluarga kita anak sakit melulu, istri sakit melulu, suami sakit melulu. Kita introspeksi diri, ini masalah kenapa? Satu penyebabnya kita kadang-kadang lupa untuk bersedekah. Betul. Jadi manusia menit pelit merege hese pantat kuning. Betul. Na'udzubillahin. Ini kenapa Allah memberikan cobaan seperti itu, supaya kita sering-sering sedekah. Kenapa? Sedekah adalah menolak semua bala musibah. Salah satunya. Makanya hidup ini jangan mere gehet, tapi orang sini insya Allah ahli sedekah. Insya Alhamdulillah. Tumpah tingking. Ini saya yakin apalagi cuma josnya doang nih. Yang ketiga singkat, karena udah malam, udah menunjukkan jam 11. Betul Bo? Tadi kan guru kita bilang, daripada panjang enggak masuk, lebih baik pendek mah. Daripada panjang masuk, panjang enggak masuk, lebih baik pendek mah. Ayo menang ya mah. Pendek asup kemana? Nah, yang ketiga apa? Tanda kebahagiaan kita. Tanda kebahagiaan kita yang ketiga adalah segera bertobat ketika kita melakukan yang namanya maksiat. Maksiat itu bukan cuma zina doang, tapi maksiat kita contoh mata kita pakai melihat yang tidak, betul. Tangan dipakai yang tidak, mulut nggak dipakai yang baik-baik. Apalagi di mata, mata ini udah sering. Apalagi lihat WA atau lihat HP kita, lihat tuh. Aplikasi Facebook sekarang macem-macem, betul. Kadang-kadang videonya yang kagak-kagak, nawarin janda. Anda single, mencari pasangan hidup. Kami siap mencari solusinya. Gambar cewek yang begituan. Betul. Makanya ini hati-hati ketika kita melakukan maksiat,
cepat-cepat bertaubat supaya hidup kita bahagia. Betul? Pengen gak bahagia, Bu? Pak, pengen bahagia? Lakukan 3 tanda kebahagiaan ini. Kalau kita lakukan, insya Allah kita bahagia dunia dan akhir. Insya Allah. Nggak jam-jam saya, Bu. Emang kuat sampai jam 12, Bu? Sios. Cios. Awas ya kalau pulang ya. Saya mau pulang nih. Iya, jadi kita kalau maksiat bukan hanya zina, mata kita jaga, tangan kita jaga, lidah kita jaga, kaki kita melangkah ke tempat mana, ke tempat yang baik-baik kita lakukan. Itu insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita pengen bertobat, segera ingat kepada Allah, minimal istighfar kepada Allah. Astagfirullah Rabbal bara. Astagfirullah minal. Astagfirullah Rabbal. Astagfirullah minal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin hadirnya pada malam hari ini yang duduk di majelis ilmu ini, insya Allah dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Orang yang duduk di majelis ilmu pahalanya insya Allah besar. Apa? Siapa orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam atau sampai selesai, pahalanya bagaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Emang ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat, Bu? Boro-boro sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat raweh ada yang 23 rakaat, milih-milih imam. Betul? Contoh musola misalkan malam ini imamnya Ustadz Rohim. Kata Ceodah, jangan malam ini yuk kita terawih di sini. Kenapa? Ustadznya kelamaan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Na'udzubillah men. Tuh duduk di majelis ilmu aja kita udah luar biasa. Karena pahala kita luar biasa. Kalau sholat kita belum tentu sholat kita diterima sama Allah. Puasa kita belum tentu diterima sama Allah. Sedekah kita belum tentu diterima sama Allah. Karena kenapa? Ada syarat-syarat tertentu. Contohnya sholat. Sholat ini syaratnya salah satunya harus khusyuk. Betul. Boro-boro khusyuk, kadang-kadang kita dikasih lupa hafalan, bacaan, gerakan. Betul. Pernah nggak lupa bacaan? Pernah nggak lupa gerakan? Pernah nggak lupa rakaat? Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini rakaat ketilu, kopatnya. Pernah sering? Pernah sering? Pasti pernah. Betul, itu juga sering. Kalau kita lupa rakaat kedua atau ketiga atau keempat, ambil rakaat yang paling terkecil. Kalau lupa rakaat ketiga atau keempat, ambil yang keempat. Ntar lupa lagi, tahu udah rakaat ketujuh. Ada yang begitu. Na'udzubillah men. Yuk mulai sekarang kita rumah tangga, keluarga kita ciptakan kebahagiaan. 3 ini mudah-mudahan 3 ini kita bisa lakukan, kita bisa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah.